Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrian Putri Prabawanti, biasa dipanggil Indri. Saya dari Bawaslu Provinsi Maluku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja sih bukti perjalanan dinas itu. Selamat menonton. Apa sih perjalanan dinas dalam negeri? Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjandin dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Dalam kasus Bawaslu sendiri, berarti kepentingan organisasi Bawaslu yang dilimpahkan kepada stafnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis perjalanan dinas. Yang pertama, perjalanan dinas dalam kota, yang digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota yang meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Yang kedua, perjalanan dinas biasa. Perjalanan dinas biasa yang digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah dalam negeri. Kedua perjalanan dinas itu bisa bertujuan untuk konsultasi atau koordinasi yang tanpa undangan. Yang ketiga, perjalanan dinas paket meeting luar kota. Perjalanan dinas paket meeting luar kota dapat berupa half day, full day, dan full board. Ini bisa berdasarkan undangan. Nah, salah satu hal yang penting di sini adalah tentang penggunaan akun atau mata anggaran kegiatan yang ada di RAP atau paku masing-masing bagian. Nah, ini tergantung dari jenis perjalanan dinas itu sendiri. Hal yang penting yang perlu diperhatikan, yang pertama, bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas. Yang kedua, pelaksana perjalanan dinas juga bertanggung jawab untuk mendokumentasikan bukti perjalanan dinas sesuai dengan Perbawaslu 0339. Yang ketiga, diharapkan pelaksana perjalanan dinas selalu memperhatikan bukti-bukti apa saja yang perlu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti itu. Surat tugas. Surat tugas bisa berdasarkan undangan atau kebutuhan instansi yang tidak memerlukan undangan. Surat tugas dimulai dari kasek yang memberikan perintah kepada staf. Staf selaku pelaksana menyusun draft surat tugas. Setelah itu, memberikan draft untuk dicek subkoor. Kalau surat tugas sesuai, diteruskan ke PPK untuk direview. Setelah semuanya selesai, diserahkan kepada kasek untuk ditandatangani. Bukti yang kedua, SPD dan SPPD. Pembuatan SPD dan SPPD sudah menggunakan sistem. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, ketika pergi SPD dan SPPD sudah tertandatangani oleh PPK dan Kasek. Selain itu, SPPD harus dimintakan tanda tangan di tempat tujuan melaksanakan tugas, dan jangan lupa pastikan melampirkan nama dan NIP pejabat penandatangannya. Bukti yang ketiga yaitu call-sheet. Call-sheet merupakan komponen yang menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas untuk diisi sebelum melakukan perjalanan dinas. Apabila pelaksana perjalanan dinas masih kurang paham, bisa menghubungi subbagian keuangan untuk bertanya pengisiannya bagaimana. Pelaksana perjalanan dinas bisa melakukan scan barcode untuk petunjuk pengisiannya. Di sheet yang cost sheet yang diisi, pelaksana perjalanan dinas bisa langsung mengisi kebutuhan biaya selama melakukan perjalanan dinas. Bukti yang keempat, kwitansi 100% atau kwitansi rampung. Kwitansi rampung adalah salah satu komponen pertanggungjawaban yang harus diserahkan pelaksana perjalanan dinas setelah melaksanakan tugasnya. Isiannya berdasarkan bukti pengeluaran real yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam pembuatannya biasanya dibantu oleh staf keuangan. Bukti yang kelima, tiket pesawat dan boarding pass. Biasanya metode pemesanan tiket pesawat menggunakan biaya langsung dari kantor secara non-tunai. Tetapi bisa juga menggunakan uang tunai.
Jikalau menggunakan biaya dari kantor, biasanya perlu mencantumkan rangkapan ST, SPD, dan SPPD, undangan jika berdasarkan undangan, laporan perjalanan dinas, dan resip, etiket, dan tentunya boarding pass. Sekaligus bukti lain yang juga menggunakan biaya langsung dari kantor, misalnya hotel. Jangan lupa juga di tahapan ini pelaksana perjalanan dinas harus menyerahkan yang pertama resep sebagai bukti besaran uang yang dikeluarkan, yang kedua etiket yang sekalian ditempel dengan boarding pass sebagai bukti pelaksana perjalanan dinas benar-benar menaiki pesawat untuk melaksanakan perjalanan dinasnya. Bukti yang keenam yaitu bukti pembayaran hotel. Biasanya metode hotel menggunakan biaya langsung dari kantor secara non-tunai menggunakan kartu kredit, tetapi bisa juga menggunakan uang tunai. Jikalau menggunakan biaya dari kantor, biasanya perlu mencantumkan rangkapan ST, SPD, SPPD, undangan, laporan perjalanan dinas, dan resep hotel, sekaligus bukti lain yang juga menggunakan biaya langsung dari kantor, misalnya resip, tiket, dan boarding pass pesawat. Nah, jangan lupa bahwa di tahap ini pelaksana perjalanan dinas harus menyerahkan resep sebagai bukti besaran uang yang dikeluarkan. Bukti yang ketujuh, kwitansi transportasi taksi, Gojek, atau Grab. Transportasi taksi biasanya terdiri dari yang pertama, transportasi taksi rumah ke bandara, yang kedua, transportasi taksi bandara ke hotel, yang ketiga, transportasi taksi hotel ke bandara, yang keempat, transportasi taksi bandara ke rumah. Apabila menggunakan kwitansi tertulis, jangan lupa isiannya harus lengkap. Pastikan tanggal, lokasi, besaran, huruf, dan angka, tanda tangan, nama sudah terisi semuanya. Di sini juga jangan lupa melampirkan SIM dan STNK. Bukti yang ke-8, laporan perjalanan dinas. Laporan perjalanan dinas ini merupakan output hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas. Laporan perjalanan dinas ini juga merupakan bukti tanggung jawab bahwa pelaksana sudah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana mestinya. Pelaksana perjalanan dinas diharapkan juga selalu mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan selama perjalanan dinas dilakukan. Demikian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, penjelasan, bisa tuliskan saran dan masukan di link komentar. Untuk form pengarsipan, e-book perjalanan dinas, dan hal-hal lain untuk menunjang pertanggungjawaban perjalanan dinas, bisa langsung scan link di samping. Terima kasih.